Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dengan saya Akbaris Kelingga dengan NIM 24010203. Nah, pada malam hari ini saya akan menjelaskan atau memaparkan atau mengimplementasikan hasil web saya yang saya buat terkait dengan web e-commerce yang menjadi acuan nilai UAS untuk mata kuliah praktikum perancangan web. Nah, di sini kita bisa lihat langsung aja untuk demonstrasinya. Nah, di sini ada untuk halaman tampilan login atau masuk dan buat akun. Nah, mungkin ini hanya sebatas web yang enggak begitu kompleks, tapi masih bisa dikatakan sebagai kategori e-commerce yang pemula atau basic. Nah, kita masuk aja. Nah, pertama kita bakalan buat akun. Akunnya di sini kita buat aja Sigma 67 plus 67. Nah, di sini udah ada ya, kita udah langsung masuk ke dalam halaman websitenya. Nah, di sini kita bisa melakukan tambah cart dan lain-lain. Ini bisa masukin keranjang. Misal kita beli dari Velra Watch. Nah, jadi nama e-commerce yang saya jadiin web itu enggak benar-benar ada, jadi ini cuman pemaparan doang. Ini namanya Velra. Kita langsung aja ini Sigma 67 karena nggak ada kayak konfirmasi penuh atau perizinan gitu, jadi dia kayaknya masih gampang dihack, karena juga masih saya mikirnya sebagai web untuk praktikum UAS doang kan. Nah, jadi nggak apa-apa lah. Kalau nggak jalan 67. Nah, ini nanti muncul si virtual accountnya, tapi dia nggak bener-beneran terhubung ke virtual akun si BCA. Contohnya mungkin dari Kris-nya dong nih. Nah, ini Kris-nya itu dia nggak bener-beneran Kris yang muncul di seperti biasa, karena kalau kita scan, nah ini dia nggak ke scan ya. Seharusnya kalau kris asli itu dia bakalan scan gitu, jadi masih aman aja lah. Nah, tapi di sini dia bisa langsung check out aja nih. Dan juga ini karena emang rada-rada, jadi dia bisa konfirmasi pesanan sendiri kalau dia memang sudah bayar. Tapi juga bisa mungkin nanti kedepannya kalau memang ini dijadiin buat suatu e-commerce, mungkin bisa di upgrade lagi, bisa menampilkan kris asli, atau juga setelah dia scan atau udah bayar itu dia langsung terkonfirmasi begini. Nah, kalau kita lihat di katalog yang tadi awalnya 23, stoknya murah ya, bener ya, dari 22. Nah, lanjut. Mungkin kita bisa keluar dulu untuk masuk ke halaman si admin. Jadi saya menggunakan 3 aktor, yaitu pembeli, terus admin, dan juga si manajer. Manajer ini sebagai tokonya gitu mungkin lah ya. Nah, kalau bisa dilihat ini tadi dia bisa sebagai admin, dia itu bisa melihat katalog aktif, bisa menambah inventory juga di sini. Terus dia bisa melihat transaksi masuk atau juga bisa mengubah aksinya. Nah, bisa lihat di sini nih. Yang tadi ini yang tadi ya, Sigma 67 ya. Sigma 67. Nah, ini yang jejul ini hanya sebagai demo saya yang sebelumnya.
soal di sini admin bisa berubah verifikasi. Tapi sebenarnya admin ini nggak terlalu penting sebenarnya, karena ini sebagai demo aja. Sebenarnya kalau untuk e-commerce asli mungkin si web itu bisa langsung memverifikasi sendiri gitu loh, menggunakan metode banyak lah metode. Terus ini prosesnya juga bisa menunggu kurir, nah bisa kayak gitulah ya. Nah terus bisa melihat juga data pembeli, ini data dummy pelanggan Valtra. Terus si Ajijul ini yang demo tadi sebelum saya buat video, Mas 67 ini barusan yang tadi ya. Kita keluar dulu, kita masuk ke manager, ke aktor terakhir. Sini username-nya manager.valtra, terus password itu manager Valtra 2026. Nah di sini bisa dilihat kalau ada halaman untuk ya ininya lah ya, halaman. Terus ini ada kayak dashboard, monitoring, terus ada laporan penjualan. Nah di sini bawahnya itu ada eksekutif dashboard atau dashboard bisnis. Nah ini bisa dilihat total revenue yang dia dapatkan dalam bisnisnya dia, itu ada 5.694.000. transaksinya ada 4, menunggunya belum, nggak ada. Terus stok rendah itu ada 1. Menunggu yang dimaksud di sini tuh si admin itu nggak mengedit aksinya tadi. Sesudah si pembeli atau buyer itu beli barang, si admin nggak langsung ngedit aksinya. Nah terus ada juga untuk penjualan 7 hari. Nah karena hari ini hari Senin tanggal 22, makanya dia terhitung sebagai hari Senin nih. Nah lanjut untuk si monitoring transaksi. Nah monitoring transaksi ini bisa dilihat, ini data-data pantau yang bisa dipantau oleh si manajer tanpa mengubah si datanya. Pengubahnya tadi cuman si admin. Nah terus laporan penjualan. Nah segini. Kita bisa juga ngeprint. Di print ini adalah halaman dari web, jadi dia seperti ini nanti munculnya, atau juga bisa di ekspor sebagai CSV. Nih kita save aja coba, atau kita bisa buka. Nah jadi dia muncul ya apa-apa aja. Nah tanggal, invoice-nya, pembeli, sama lah ya dengan apa yang ada di webnya. Nah mungkin segitu untuk pemaparan yang saya buat untuk webnya. Mungkin bisa lanjut ke VS Code-nya. Nah di sini saya menggunakan folder yang file yang terpisah-pisah dalam satu folder. Ini bisa lihat ada index.html, ada script.js, dan styles.css. Nah di sini seperti biasa di index.html ini dia ya sebagai struktural aja. Nih bisa dilihat ya, sebagai struktural. Juga untuk desainnya itu saya terapkan di full CSS nya di sini, dari mulai terus juga body-nya, terus button-buttonnya, juga input, select, dan image lain-lain. Bisa lihat. Terus juga untuk di script.js ini sebagai otaknya itu, kalau kita tekan apa dia nanti muncul apa. Nah di sini dia seperti yang saya bilang, ini payment providers-nya. Kalau dia tekan BCA, name virtual BCA, type bank, itu nanti aset yang dia ini tuh cuma bca.svg, bayar lewat virtual account. Nah ini dia nggak benar-benar nampilin BCA virtual account-nya atau virtual account yang tadi saya bilang. Ini juga ini user yang ini ya sudah tersedia dari webnya. Ini produk, ini nggak bisa di-edit di sini, atau bisa juga ditambahin di apa sih namanya, di webnya. Kita coba aja ya untuk nambahin di web.
keluar dulu, kita masuk sebagai admin. Admin gak sih? Admin atau manajer ya? Admin Valtra 26. Nah, kita lihat tambah ini nama produk. Misalnya kita masukin Centaurus sini, rokok elektrik, harga kita taruh aja di 599. Stoknya itu ada 67. Kita bisa lihat kita tambah di sini udah masuk ya, kalau di webnya masuk stoknya, terus ada Centaurus apa produk dan kategori taksinya juga. Tapi kalau kita lihat di sini apakah dia masuk, nah di sini ini dia nggak masuk karena kayak mana ya penjelasannya. 599. Nah ya, dia nggak masuk karena mungkin ini hanya kode yang bisa diedit, karena memang ya ini kode bukan real time database. Nah ini juga banyak function yang berguna di dalam webnya. Terus juga untuk aset, ini saya mengambil asetnya dari Google. Ini ada untuk halaman admin, ada halaman buyer juga sebagai command. Nah ini di halaman command nih, halaman login. Terus ada untuk manajernya, ini juga untuk payment. Nah begini ya. Terus ada untuk produk-produknya. Ya mungkin ya begitulah ya, nggak terlalu ribet, mungkin masih bisa dikembangkan dengan memasukkan aset-aset yang memang ada di dunia nyata. Dan juga untuk tadi masih banyak yang perlu dikembangkan dari dari si apa, mungkin bisa lihat melalui real time database juga bisa. Terus bisa apa ya tadi ya, si Chris ini dia bisa nampilin QR yang beneran ada, terus virtual account-nya juga beneran ada mungkin. Nah, tapi itu mungkin untuk kedepannya itu mungkin memang harus terhubung dan lebih berat karena menggunakan aplikasi pihak ketiga dan tentunya harus di hosting. Nah, karena ini karena ini cuman web e-commerce untuk UAS, jadi masih banyak kekurangan dan masih banyak perlu update atau perubahan. Nah mungkin begitu saja untuk pemaparan atau implementasi web yang saya buat untuk mata kuliah perancangan praktikum web. Nah, mungkin sekian, terima kasih. Saya Akbar, saya pamit.